Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Yesus bertanya lagi kepada mereka, tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Maka Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangannya nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, kaum muda, adik-adik yang terkasih, pertanyaan mengenai identitas itu senantiasa relevan. Siapakah jati diri kita sebagai orang Katolik? Jati diri kita sebagai pengikut Yesus? Kiranya ini senantiasa bisa kita tanyakan. Dan pada hari ini kita diajak untuk melihat identitas Yesus. Pertanyaan soal identitas ini ditanyakan oleh Yesus kepada para murid. Tempatnya di mana tadi? Di Kaisaria Filipi. Itu daerah yang netral. Itu 45 km dari Tirus. Mengapa Yesus melakukannya itu di tempat yang netral? Bukan di Samaria. Orang-orang Samaria kan tidak menyukai orang-orang Yahudi. Bukan di Galilea atau di tempat asalnya, di Nazaret atau di Galilea, atau di Yehuda, di Yudea, daerah selatan, di mana mereka kental dengan keagamaannya. Tetapi di daerah yang netral. Nah, ketika itu ditanyakan oleh Yesus, tentu ini ada maksudnya, supaya orang itu tidak terpengaruh dengan lingkungan-lingkungan di mana mereka berada. Nah, ibu bapak, saudara yang kasih, ada 3 pandangan yang bisa kita rasakan, yang bisa kita lihat. Pandangan dari orang banyak. Menurut orang banyak itu Yesus itu siapa? Menurut orang banyak, Yesus itu dikatakan sebagai Yohanes Pembaptis, sebagai Elia atau seorang dari para nabi. Lihat di situ, orang banyak itu memandang Yesus sebagai salah seorang dari nabi, atau Yohanes Pembaptis atau Elia. Jadi pikiran orang banyak itu seperti itu. Nah, lalu pihak yang kedua itu para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus itu dilihat siapa? Menurut mereka
ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Yesus itu ya seorang guru sebagaimana orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi seperti mereka. Lalu yang ketiga itu para murid. Para murid, para rasul itu adalah yang dekat dengan Yesus, yang setiap kali bersama dengan Yesus. Lalu ditanya, menurut kamu siapakah aku ini? Lihat di situ, Yesus menanyakan kepada orang-orang yang paling dekat. Kalau dalam keluarga, anggota keluarga menanyakan, bertanya, siapakah ayah itu, ibu itu, dan seterusnya. Pasti berbeda jawabannya kalau ditanyakan kepada anggota keluarga, berbeda dengan orang lain, orang luar. Demikian juga di kalangan yang paling dekat ini, Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Dan tadi Petrus menjawab apa? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Jadi Yesus itu dipandang oleh Petrus, oleh para rasul sebagai Mesias. Nah, dia di situ Yesus itu memberikan, justru melarang para murid untuk memberitahukan kepada siapapun. Nah, kenapa? Karena jangan sampai salah persepsi. Menurut pandangan Petrus, menurut pandangan para rasul, Mesias yang dipahami oleh para rasul itu berbeda dengan apa yang identitas sejatinya dari diri Yesus sendiri. Loh, kok bisa melihat itu? Coba lihat tadi setelah Yesus menyampaikan apa yang akan dialami, apa yang akan dirasakan, apa yang akan ditanggung oleh anak manusia. Petrus tadi menarik Yesus. Yesus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Lihat di situ, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, akan ditolak oleh tua-tua, akan dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan ini tidak masuk akal di dalam pikiran para rasul, termasuk Petrus. Petrus itu memandang Yesus itu Mesias sebagai raja yang membebaskan. Jadi gambarannya seperti Raja Daud gitu, yang itu terkenal. Jadi Mesias di sini itu dari kacamata Yesus, dari kacamata Petrus, bukan dari kacamata Yesus. Padahal dari kacamata Yesus, Mesias itu adalah yang akan menderita, yang akan ditolak, dan akan dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Lihat itu, identitas Yesus itu di situ. Dan ini tidak diterima oleh para rasul, tidak diterima oleh Petrus. Maka tadi Petrus kan ditegur oleh Yesus, enyahlah iblis. Nah, ibu bapak saudara dan kasih, ini sekaligus menegaskan siapakah Yesus sejatinya dari kacamata Yesus, bukan dari kacamata Petrus, bukan dari kacamata para murid. Dan kacamata para murid ini nanti juga selalu diperbaharui. Oleh karena itu menarik juga untuk kita renungkan, siapakah identitas kita sebagai orang Katolik, sebagai pengikut Yesus ini. Yesus itu menurut saya, dari pengalaman saya, siapa? Nah, identitas kita sebagai orang Katolik, sebagai pengikut Yesus, tentu perlu dibarengi dengan pertanyaan apa yang kita lakukan. Jadi jati diri orang Katolik, jati diri orang pengikut Yesus itu sebagaimana dikatakan tadi, setiap orang yang mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Jadi pengikut Yesus itu menyangkal salib, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Dengan demikian, pertanyaan mengenai siapa itu perlu dibarengi dengan apa yang dibuat. Nah, saya itu pernah berada di tempat, di petani yang digusur tanahnya di daerah Parangkupito di Wonogiri sana. Nah,
orang-orang di sana itu dulu tanahnya 1 meter itu diganti uang ganti rugi sekitar tahun 95, 91 itu dengan 100 rupiah. Jadi 1 meter tanah itu ganti ruginya itu 100 rupiah. Nah, orang-orang itu tidak mau, warga di sana. Kemudian ada tokoh Katolik beserta gereja Katolik itu ikut memperjuangkan supaya tanahnya itu tidak dilepaskan. Dan berhasil. Mereka tidak jadi digusur. Nah, lalu pertanyaan pada mereka ditanyakan, siapakah orang Katolik itu? Siapakah orang Katolik itu? Lalu warga dari Parangkubuto itu, yang sebagian besar adalah orang Islam, mengatakan seperti ini. Orang Katolik itu wong sing nek dibutuhke ono. Wong sing nek dibutuhke ono. Orang yang kalau dibutuhkan itu ada. Itu identitas. Dan itu dilihat oleh orang-orang yang non-Katolik yang diperjuangkan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang kasih, identitas kita sebagai pengikut Kristus itu tidak sekedar siapa, tetapi apa yang juga kita lakukan. Oleh karena itu, mengenai satunya kata dan perbuatan itu penting. Coba lihat dalam bacaan yang kedua tadi. Santo Rasul Yakobus itu menegaskan, jika iman tidak disertai dengan perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Jadi iman itu harus disertai dengan perbuatan. Kita beriman kepada Yesus disertai dengan perbuatan kita, disertai dengan tindakan kita. Tidak bisa dilepaskan. Oleh karena itu, justru dalam situasi sekarang ini, di tengah pandemi corona ini, pertanyaan mengenai identitas itu harus selalu disertai dengan apa yang saya buat. Siapa diri saya sebagai pengikut Yesus, dan orang Katolik harus membuat apa dalam situasi sekarang ini. Kita juga sudah membuat itu juga melalui berbagai kesempatan, melalui berbagai tindakan konkret untuk ikut dalam bela rasa ini. Jadi jati diri kita sebagai orang Katolik saat ini dengan pertanyaan, kalau saya berbela rasa, kalau saya peduli, maka saya ada. Itu jati diri kita. Oleh karena itu, mari kita mohon pada Tuhan supaya kita bisa semakin menyadari identitas kita, jati diri kita, siapakah kita, tapi juga disertai dengan apa yang saya buat. Oleh karena itu, mari kita mohon pada Tuhan supaya kita bisa semakin menyadari identitas kita dan apa yang kita buat berdasarkan iman yang kita miliki. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita hening sejenak untuk merenungkan, meresapkan apa yang menjadi sabda Tuhan untuk kita masing-masing.